Hai, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara melatih suara AI kita sendiri, baik suara kalian sendiri maupun suara orang lain. Langsung aja ke video tutorialnya. Oke, hal yang dibutuhkan yang pertama adalah Manjio RVC. Karena di sini saya akan menggunakan Manjio RVC untuk mentraining voice-nya. Dan yang kedua adalah voice yang ingin kalian training. Di sini saya sudah siapkan suara saya sendiri yang ingin saya training ke dalam AI, sehingga suara orang lain saya bisa rubah menjadi suara saya sendiri. Hai, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara download software Cisco Packet Tracer. Oke, di sini ada sedikit tips untuk kalian. Pastikan voice yang ingin kalian training memiliki sedikit spasi. Seperti yang bisa dilihat, saya sudah memotong spasi-spasi yang panjang atau space yang panjang dari voice yang ingin saya training, sehingga sekarang memiliki sedikit spasi. Oke, setelah Manjio RVC-nya terbuka, kalian langsung aja pergi ke bagian tab train. Lalu kita akan lakukan beberapa settingan sebelum kita mentraining voice-nya. Yang pertama di sini kalian beri nama voice yang ingin kalian training. Contohnya di sini adalah Radware. Dan selanjutnya adalah target sample rate. Sesuai namanya, ini adalah target dari jumlah sampel yang akan dihasilkan. Untuk sebagai contoh, saya akan membiarkannya 40K. Selanjutnya adalah whether the model has pitch guidance. Ini biasanya digunakan untuk model yang memiliki nada atau ketika model itu bernyanyi. Kita akan membiarkannya terchecklist. Untuk versi, saya akan pilih versi 2. Dan selanjutnya adalah number of CPU process used for pitch extraction and data processing. Semakin tinggi angkanya, maka dia akan semakin cepat membuat atau mentraining voice-nya. Tapi semakin juga membebani CPU kalian. Jadi biarkan saja default. Oke, selanjutnya adalah memasukkan folder di mana folder itu berisi voice yang ingin kalian training. Dan di sini agar simple, saya akan memasukkan voice yang ingin saya training ke dalam folder yang telah disediakan oleh Manjio RVC. Kalau masuk ke bagian instalasi Manjio RVC, lalu masuk ke bagian dataset dan paste voice yang ingin kalian training. Agar meminimalisir terjadinya error, saya sarankan di sini kalian merubah namanya menjadi huruf kecil semua dan tanpa spasi. Serta pastikan juga dalam satu folder hanya bersihkan voice yang ingin kalian training. Kalian juga bisa memasukkan beberapa audio jika itu masih dalam satu voice. Dan semakin banyak sampelnya serta semakin bagus sampelnya, akan semakin bagus juga hasil dari training AI-nya. Kita sudah memastikan bahwa voice modelnya berada pada folder dataset. Kemudian langsung aja klik proses data. Ketika sudah end proses, maka bagian proses data sudah selesai. Kita langsung scroll ke bagian bawah ke step 2B. Di sini biarkan saja default untuk GPU index dan juga GPU information, serta saya sarankan kalian memilih RMVPE untuk pitch extracting algoritmnya, karena ini yang paling bagus. Ketika semua sudah di set, lalu langsung aja klik feature extraction. Ketika kalian buka jendela command prompt, maka akan ada beberapa task yang sedang dikerjakan. Oke, setelah bertuliskan all feature done pada command prompt dan juga pada UI di browser, itu menandakan bahwa feature extraction sudah berhasil. Kita bisa langsung aja ke step yang ketiga, yaitu mentraining voice-nya. Di bagian pertama adalah save frequency epochs. Singkatnya, epochs itu adalah checkpoint untuk kita mentraining model. Angka pada kolom save frekuensi ini memiliki arti kita ingin save epoch setiap penambahan berapa. Contohnya di sini ketika ditulis angka 5, maka ketika epoch saya sudah sampai angka 5, dia bakal otomatis save, dan di angka 10 dia save, 15 save, dan seterusnya. Selanjutnya adalah total training epochs. Semakin banyak epochs, maka akan semakin bagus. Ini semacam kayak sampel kalau misalkan kalian bermain 3D, tapi pastinya akan memakan waktu yang cukup lama. Di sini saya coba untuk mencontohkan 50 epoch saja. Untuk batch size per GPU, kita biarkan jadi angka 5. Dan pada kolom checklist bagian pertama, ini digunakan ketika kita ingin menyimpan .ckpt yang terakhir untuk menghemat penyimpanan kita. Saya akan biarkan dia terchecklist. Lalu kolom yang kedua adalah berhubungan dengan kolom save frekuensi yang sebelumnya. Jika kita unchecklist, maka kolom yang pertama tadi bakal hilang. Kita biarkan terchecklist saja, lalu langsung klik train feature index terlebih dahulu. Ketika sudah successful construction, lalu langsung aja klik train model. Saat train model ini pastinya akan memakan waktu. Kita tunggu saja sampai semuanya selesai. Oke, jika pada jendela command prompt sudah bertuliskan .ckpt success, itu menandakan bahwa training voice kalian berhasil dan bisa langsung kalian gunakan pada bagian model interface. Kita refresh voice list terlebih dahulu, dan ketika kalian buka bagian interface voice-nya, maka di sini akan ada beberapa voice model tambahan yang telah kita training sebelumnya, mulai dari epoch yang telah kalian save sebelumnya. Dan hasil final dari
trainingnya itu yang tidak ada bagian epochs-nya dan hanya berisikan nama dari voice yang telah kalian tentukan sebelumnya. Kita langsung aja pilih bagian voice yang telah di training. Dan di sini sebagai contoh, saya akan coba untuk mengconvert suara ini. AI adalah kecerdasan yang terus belajar. Kita copy dulu paths-nya. Kemudian langsung kita convert. Dan inilah hasilnya. AI adalah kecerdasan yang terus belajar, siap membantu Anda dengan solusi kreatif. Kita bisa atur untuk bagian dari transpose-nya agar suaranya semakin mirip. Dan perlu menjadi catatan di sini adalah jumlah dari epochs, kemudian kualitas suara, dan juga banyaknya sampel itu juga sangat mempengaruhi kualitas dari training AI-nya. AI adalah kecerdasan yang terus belajar. Ya, itulah hasilnya. Cukup kurang untuk dibilang sebagai voice AI, tapi karena ini hanya untuk tutorial, maka dari itu saya hanya men-setting epochs-nya sebanyak 50 dan juga samplingnya hanya sekitar 1 menit. Dan rata-rata voice model yang berada di luar sana itu sebanyak 200, bahkan ada yang sampai 350 epochs. Jadi kalian bisa langsung aja eksperimen sendiri dan coba untuk meningkatkan beberapa parameter sehingga mendapatkan voice model yang lebih. Oke, tutorial telah berakhir. Jika suka dengan video kali ini, jangan lupa like, jika suka dislike aja. See you next time and goodbye.